Ini video ledakan yang terjadi di sekitar pos pol polisi direkam oleh seorang warga bernama Firman. Maaf kami ralat, ini dari Starbucks. Kalau kita lihat pemirsa, di sekitar Starbucks, memang ledakan ini ledakan kedua yang terjadi. Bisa kita putar kembali videonya. Dan saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan perekam video amatir ini, yaitu Bapak Firman. Selamat siang Pak Firman. Oh ya, selamat siang. Pak Firman, ya. Kira-kira ini pukul berapa Anda merekam kejadiannya dan berapa kali Anda melihat ada ledakan itu di Starbucks ya Pak Firman ya? Iya, saya koreksi dulu, sebetulnya itu saya dapat dari kawan yang merekam. Kira-kira jam 10 lewat itu ledakan terjadi. Kurang lebih ledakan sekitar 4-5 kali yang ada di situ di depan Jakarta Theater ya. Kurang lebih 4-5 kali ada ledakan. Pak Firman, Anda melihat itu ledakan hanya di halaman, kalau kita melihat dari sini layar kaca hanya di sekitar halaman ya, di depan Starbucks, bukan di dalamnya. Kalau dari informasi Anda dapatkan di sekitar lapangan, di dalam juga terjadi tembak-tembakan ataupun ledakan Pak Firman di dalam Jakarta Theater? Iya, tadi sempat terdengar tembakan di luar. Waktu ledakan pertama banyak orang yang kumpul, dilihat mungkin dipikir ada bom, ada ban meletus. Kemudian waktu ledakan kedua atau ketiga itu baru ketahuan kalau ada tembakan, itu baru dan masyarakat kayak baru tahu kalau itu ada bom di situ. Jadi pada lari semua tuh sepertinya. Oke, Pak Firman, pada saat kejadian Anda tengah berada di mana Pak Firman? Kebetulan kantor saya nggak agak sedikit jauh di The Plaza Office Tower, dekat-dekat situ. Anda mendapatkan informasi ini pertama kali sudah tahu baku tembak berapa kali terjadi dan berapa lama terjadinya Pak Firman? Baku tembak sekilas saja ada beberapa kali teman yang melihat, cuman durasinya mungkin nggak lama, cuman ledakannya yang intens kurang lebih sampai 3-4 kali mungkin. Nah, video ini kan Anda dapatkan dari rekan Anda yang berada tampaknya di seberang gedung Sarinah ya Pak Firman ya? Nah, Anda mendapatkan informasi terakhir dari rekan Anda bagaimana kondisinya saat ini dan rekan-rekannya di sekitar kantor ataupun kawasan perkantoran Sarinah? Kondisinya tadi kurang lebih kelihatan dari ini ada, kemudian masyarakat pada berkumpul, ada melihat keadaan, tiba-tiba ada suara tembakan dan ada satu orang terkapar tepat di depan kantor pos polisi Sarinah. Baik. Nah, sekarang total sudah ada 6 kali suara bom, suara ledakan total. Dan ada tembak-tembakan di sekitar area Starbucks dan Menara Cakrawala. Ada suara tembak-tembakan situ. Sekarang masih berlangsung. Kami di kantor Bawaslu sedang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bagaimana kondisi saat ini terakhir Pak Irfan? Kabarnya sedang ada tembak-tembakan. Bagaimana dengan proses evakuasinya? Seperti apa pengamanan bagi karyawan di sana? Seluruh karyawan sedang diungsikan yang di daerah di kantor kami. Area lokasi itu sudah dikosongkan dan di depan Sarinah polisi sudah ada evakuasi. Sedangkan proses tembak-tembakan mungkin ke arah ini, di deretan gedung arah Hotel Saripan dan Starbucks dan Burger King di tadi saya lihat. Sekarang saya sudah di lokasi aman, jadi tidak bisa melihat keadaan seperti apa lagi. Oke, Pak Irfan, saat ini kalau bisa digambarkan sejauh apa lokasi Anda dengan lokasi terjadinya ledakan dan tembakan Pak Irfan, cukup jauh kah? Ini cuman di depan persis pos polisi itu, Mbak. Oke, Bapak sekarang posisi sudah cukup jauh dari lokasi tembak-tembakan, Mbak? Kita sudah diamankan, sudah di tempat yang aman. Semua karyawan kantor kami sudah di Pak Irfan, yang aman. Kita ingin mengetahui secara lebih lengkap lagi bagaimana cerita ataupun kronologis terjadinya ledakan dan juga tembak-tembakan tersebut dari awal Pak Irfan sampai akhirnya Anda dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Pak Irfan. Oke, saya ceritakan ulang. Oke, jadi pada awalnya kita mendengar ada suara. Kita pukul berapa Pak Irfan? Saya tidak sempat melihat jam sama sekali nih, Mbak. Oke, baik, silakan Pak Irfan. Nah, jadi awalnya ada suara tembakan, ada suara ledakan di luar kantor kami.
ketika saya lihat ada yang keluar orang berlarian dari kafe Starbucks. Tidak lama berselang sekitar 1 menit tiba-tiba kantor pos polisi Starbucks ada suara ledakan asap putih. Nah di situ jalan dikosongkan. Ketika mau evakuasi dilakukan tiba-tiba suara tembakan. Nah yang saya lihat di depan pos polisi 1 orang tewas, 1 orang sudah terkapar. Cuman suara tembakan terjadi berulang kali. Kemudian jalanan sekarang saya lihat tadi saya kosong dan terjadi suara tembak-tembakan. Sampai sekarang masih terjadi suara tembak-tembakan dan beberapa kali terjadi suara ledakan. Total seingat saya sudah 6 kali suara ledakan dan posisinya semua di Menara Cakrawala. Mengarah ke arah mana? Menara Cakrawala di depan kafe Starbucks dan Burger King. Suara ledakan yang saya arahnya. Dan tembak-tembakan terjadi di daerah situ juga. Di sekitar Menara Cakrawala. Itu posisi terakhir yang saya lihat. Sekarang kami sudah di tempat aman, sudah didiskusikan, jadi tidak bisa melihat kejadian apa lagi di daerah situ. Oke, Pak Irfan, Anda mengingat tidak kira-kira jarak antara bunyi ledakan yang beruntun, kata kabarnya sekitar 4 kali ya Pak Irfan ya? Jarak 6 kali total. Oke, 6 kali Pak Irfan. 6 kali ledakan, kemudian baik pemirsa, itu tadi adalah keterangan dari Irfan yang pada saat itu berada di lokasi kejadian. Sekarang kami memiliki 1 orang saksi mata lagi, yaitu Rani Andrayani yang juga pada saat kejadian tengah berada di lokasi. Selamat siang Mbak Rani. Halo? Ya, Mbak Rani, pada saat kejadian, Anda bisa ceritakan seperti apa kronologis peristiwanya Mbak Rani yang Anda tangkap? Iya, saya sih kerjanya di gedung situ. Pas saya mau keluar, tiba-tiba ada ledakan entah dari depan Starbucks, entah dari dalam Starbucks. Gitu. Saya kaget kok, bunyinya keras banget, kenceng banget. Terus satpam saya bilang, itu masuk, itu bom gitu. Hah? Udah, saya langsung, anak-anak buah saya langsung pergilah kabur dari itu. Dan nggak berapa lama, bom itu bunyi lagi di depan lampu merah situ, dekat situ. Ya hasil semuanya gedung, semuanya orang lagi makan di Burger King, makan di Starbucks, lari semuanya ke Saripan Pasifik. Setelah itu ada bom lagi ketiga yang bunyi. Setelah panik semua, kita pada nangis dan saya ngelihat ada yang berdarah-darah gitu mukanya karena mungkin entah kena bom, entah kena serpian, entah apa, saya nggak tahu. Dan gitu ya udah, setelah itu kita udah berusaha menyelamatkan diri semuanya daripada agak tenang. Terus gak berapa lama ada tembak-tembakan suara polisi dan semua kita kabur, semua kita disuruh kabur dan pada lari yang dari arah sana pada lari. Saya nggak tahu ada apa. Terus kita semua pada lari masuk ke Saripan Pasifik semuanya, rame-ramean sama yang pada kerja di gedung itu. Terus nggak berapa lama lagi kemudian ada tembak-tembakan itu, ada suara lagi bom lagi yang keempat, itu berarti. Hasil kita semua juga pada disuruh masuk ke dalam hotel. Tadinya kita nggak boleh pada masuk karena itu hotel. Akhirnya satpam hotel pun dan manajernya membolehkan kita semua pada masuk ke hotel Saripan Pasifik. Karena kita diselamatin di gedung bawah, di ruangan bawah gitu. Nah barusan 5 menit yang lalu juga ada bom lagi yang saya dengar lagi. Berarti udah 5 bom yang saya dengar sama ini. Saat ini kondisi bagaimana Mbak? Sudah di tempat evakuasi berarti di Hotel Saripan Pasifik ya Mbak ya? Iya. Mbak, tadi Anda melihat bahwa ada orang yang berdarah-darah ataupun terluka. Anda melihat itu dari pihak kepolisian ataupun dari pekerja di sekitar kayaknya lokasi? dari mungkin orang minum Starbucks, penghuni Starbucks itu, pengunjung Starbucks yang lagi di depan Starbucks itu yang sampai ada yang pakai jilbab, kerudungnya sampai terbakar-bakar gitu. Satu lagi temennya mukanya berdarah gitu. Saya nggak tahu lukanya di mana. Pokoknya mukanya udah berdarah. Saya nggak tahu. Saya serem, ya udah saya kabur aja gitu. Oke. Anda mengetahui tidak ada korban? Kabarnya 1 korban meninggal dunia. Kabarnya itu polisi. Anda melihat yang bersangkutan? Saya nggak melihat, tapi saya juga katanya ada 3 yang meninggal. Berapa Mbak? Katanya tadi ada yang ngomong ada 3 polisi yang mati, apa 1 polisi apa pokoknya 3 orang gitu yang mati katanya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, baik Mbak Rani, mungkin pemirsa ingin mengetahui lagi lebih jelas bagaimana situasi Anda terjadi. Berarti dari awal Anda pada saat itu tidak berada di dalam Starbucks, tapi Anda ingin keluar dari gedung Anda di kantor. Anda pada
Ya. Itu ingin menuju kemana? Ke Starbucks juga atau bagaimana? Enggak, saya mau keluar kantor. Oke. Tapi saya baru menuju ke lobi, tiba-tiba bunyi itu. Oke. Dan semua pengunjung Starbucks ketakutan dan udah kayak hancur gitu Starbucks depannya. Terus saya pikir kompor yang meledak. Tapi satpam saya bilang, masuk, itu bom udah meledak, itu bom, itu bukannya kompor gitu. Ya udah kita panik lah gitu. Saya udah bingung kita gimana. Udah ya udah itu Mbak. Oke, Mbak, dari lokasi Anda, Mbak, dari lokasi Anda saat ini diamankan, berada di tempat yang lebih aman, Anda masih mendengar tidak ada suara tembak-tembakan yang terjadi di luar? Tembakan saya udah nggak terdengar, tapi bom barusan yang saya bilang 5 menit yang lalu terakhir itu masih terdengar jelas banget dan besar. Oke, itu bom 5 menit yang lalu atau beberapa menit pada saat kita berbincang ini ada terdengar ledakan bom lagi, Mbak? Enggak, pada saat kita berbincang tidak ada, tapi sebelum Mbak telepon saya, itu 5 menit sebelumnya ada bunyi bom. Oke, jadi artinya Mbak sejauh ini sudah mendengar sebanyak 6 kali ledakan? 5 kali. Oke, 5 kali ledakan dan beberapa kali suara tembakan-tembakan, dan Mbak juga melihat ada kabarnya ada beberapa korban yang masih simpang siur memang datanya, tapi yang Mbak dengar dari lapangan bahwa saat ini ada 3 orang yang meninggal dunia meskipun datanya belum pasti, begitu ya? Iya Mbak. Oke, baik Mbak Rani, Anda mungkin bisa nanti kami akan kepada Anda lagi Mbak Rani, tapi yang jelas ini pemirsa kita sudah mendapatkan gambar situasi terkini dari lapangan. Terlihat memang tidak banyak warga yang berkumpul di situ karena sebagian para pekerja yang saat ini berada di kawasan Sarinah sudah diamankan ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang terlihat di situ memang ada sejumlah anggota kepolisian dan juga terlihat ada awak media tentu yang berada di sana tengah melakukan kondisi pengamanan di sekitar sana. Dan jalan pun dikosongkan pemirsa di sana dan masih terdengar suara tembakan di sana meskipun sudah terjadi beberapa kali suara bom. Ledakan ada Pak Yulis. Dan kabarnya juga ribuan karyawan yang berada di sekitar Tamrin saat ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, tentunya dengan pengaman kepolisian pemirsa. Dan ini tentu menimbulkan kepanikan bagi mereka yang bekerja di sana. Dan sejumlah kantor-kantor atau semua kantor-kantor yang berada di kawasan sekitar Tamrin kabarnya diisolasi untuk menjaga keamanan di sekitar pemirsa. Dan ada bom lagi yang saya dengar lagi, berarti udah 5 bom yang saya dengar sama ini. Saat ini kondisi bagaimana? Mbak sudah di tempat evakuasi berarti di Hotel Saripan Pasifik ya Mbak ya? Iya. Mbak, tadi Anda melihat bahwa ada orang yang berdarah-darah ataupun terluka. Anda melihat itu dari pihak kepolisian ataupun dari pekerja di sekitar kayaknya lokasi? dari mungkin orang minum Starbucks, penghuni Starbucks pengunjung Starbucks yang lagi di depan Starbucks itu yang sampai ada yang pakai jilbab, kerudungnya sampai terbakar-bakar gitu. Satu lagi temennya mukanya berdarah gitu, saya nggak tahu lukanya di mana, pokoknya mukanya udah berdarah, saya nggak tahu, saya serem, ya udah saya kabur aja gitu. Oke, Anda mendapatkan, Anda mengetahui tidak ada korban, kabarnya 1 korban meninggal dunia, kabarnya itu polisi. Anda melihat yang bersangkutan? Saya nggak melihat, tapi saya juga katanya ada 3 yang meninggal. Berapa Mbak? Katanya tadi ada yang ngomong ada 3 polisi yang mati, 1 polisi pokoknya 3 orang gitu yang mati katanya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, baik. Mbak Rani, mungkin pemirsa ingin mengetahui lagi lebih jelas bagaimana situasi Anda terjadi. Berarti dari awal Anda pada saat itu tidak berada di dalam Starbucks, tapi Anda ingin keluar dari gedung Anda di kantor. Anda pada saat itu ingin menuju kemana? Ke Starbucks juga atau bagaimana? Enggak, saya mau keluar kantor. Oke. Tapi saya baru menuju ke lobi, tiba-tiba bunyi itu. Dan semua pengunjung Starbucks ketakutan dan udah kayak hancur gitu Starbucks depannya. Terus saya pikir kompor yang meledak. Tapi satpam saya bilang, masuk, itu bom udah meledak, itu bom, itu bukannya kompor gitu. Ya udah kita panik lah gitu. Saya udah bingung kita gimana. Udah
aja gitu Mbak. Oke, Mbak, dari lokasi Anda sih sudah cukup jauh dari lokasi tembak-tembakan berarti Kita ya? sudah diamankan, sudah di tempat yang aman. Semua karyawan kantor kami sudah di Pak di Irfan, tempat yang aman. Ya. kita ingin mengetahui secara lebih lengkap lagi bagaimana cerita ataupun kronologis terjadinya ledakan dan juga tembak-tembakan tersebut dari awal Pak Irfan sampai akhirnya Anda dievakuasi ke tempat yang lebih aman Pak Irfan. Oke, saya ceritakan ulang. Oke, jadi pada awalnya kita mendengar ada suara. Kita pukul berapa Pak Irfan? Saya tidak sempat melihat jam sama sekali nih, Mbak. Oke, baik, silakan Pak Irfan. Nah, jadi awalnya ada suara tembakan, ada suara ledakan di luar kantor kami. Ketika saya lihat ada yang keluar, orang berlarian dari kafe Starbucks. Tidak lama berselang, sekitar 1 menit, tiba-tiba kantor pos polisi Starbucks ada suara ledakan dan asap putih. Nah, di situ jalan dikosongkan. Ketika mau evakuasi dilakukan, tiba-tiba suara tembakan. Nah, yang saya lihat di depan pos polisi satu orang tewas, satu orang sudah terkapar. Cuman suara tembakan terjadi berulang kali. Kemudian jalanan sekarang saya lihat tadi saya kosong dan terjadi suara tembak-tembakan. Sampai sekarang masih terjadi suara tembak-tembakan dan beberapa kali terjadi suara ledakan. Total seingat saya sudah 6 kali suara ledakan dan posisinya semua di Menara Cakrawala. Mengarah ke arah mana? Menara Cakrawala di depan kafe Starbucks dan Burger King. Suara ledakan yang saya arahnya. Dan tembak-tembakan terjadi di daerah situ juga. Di sekitar Menara Cakrawala. Itu posisi terakhir yang saya lihat. Sekarang kami sudah di tempat aman, sudah didistribusikan, jadi tidak bisa melihat kejadian apa lagi di daerah situ. Oke, Pak Irfan, Anda mengingat tidak kira-kira jarak antara bunyi ledakan yang beruntun, kata kabarnya sekitar 4 kali ya Pak Irfan ya? Jarak 6 kali total. Oke, 6 kali Pak Irfan. 6 kali ledakan, kemudian ini pertama kali sudah tahu baku tembak berapa kali terjadi dan berapa lama terjadinya Pak Firman? Baku tembak sekilas saja ada beberapa kali teman yang melihat, cuman durasinya mungkin nggak lama, cuman ledakannya yang intens kurang lebih sampai 3-4 kali mungkin. Nah, video ini kan Anda dapatkan dari rekan Anda yang berada tampaknya di seberang gedung Sarinah ya Pak Firman ya? Iya, nah, Anda betul, mendapatkan informasi terakhir dari rekan Anda bagaimana kondisinya saat ini dan rekan-rekannya di sekitar kantor ataupun kawasan perkantoran Sarinah? Kondisinya tadi kurang lebih kelihatan dari ini ada kemudian masyarakat pada berkumpul, melihat keadaan, tiba-tiba ada suara tembakan dan ada satu orang terkapar tepat di depan kantor pos polisi Sarinah. Baik. Nah, sekarang total sudah ada 6 kali suara ledakan total. Dan ada tembak-tembakan di sekitar area Starbucks dan Menara Cakrawala. Ada suara tembak-tembakan itu sekarang masih berlangsung. Kami di kantor Bawaslu sedang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bagaimana kondisi saat ini terakhir Pak Irfan? Kabarnya sedang ada tembak-tembakan. Bagaimana dengan proses evakuasinya? Seperti apa pengamanan bagi karyawan di sana? Seluruh karyawan sedang diungsikan yang di daerah di kantor kami. Area lokasi itu sudah dikosongkan dan di depan Sarinah polisi sudah ada evakuasi. Sedangkan proses tembak-tembakan mungkin ke arah ini di deretan gedung arah Hotel Saripan dan Starbucks dan Burger King di stasiun tadi saya lihat. Sekarang saya sudah di lokasi aman, jadi tidak bisa melihat keadaan seperti apa lagi. Oke, Pak Irfan, saat ini kalau bisa digambarkan sejauh apa lokasi Anda dengan lokasi terjadinya ledakan dan tembakan Pak Irfan, cukup jauh kah? Ini cuman di depan persis pos polisi itu, Mbak. Oke. Bapak sekarang posisi, baik pemirsa, itu tadi adalah keterangan dari Irfan yang pada saat itu berada di lokasi kejadian. Sekarang kami memiliki satu orang saksi mata lagi, yaitu Rani Andrayani yang juga pada saat kejadian tengah berada di lokasi. Selamat siang Mbak Rani. Halo? Ya, Mbak Rani, pada saat kejadian, Anda bisa ceritakan seperti apa kronologis peristiwanya Mbak Rani yang Anda tangkap? Iya, saya sih kerjanya di gedung situ. Pas saya mau keluar, tiba-tiba ada ledakan entah dari depan Starbucks, entah dari dalam Starbucks. Gitu. Saya kaget kok
bunyinya keras banget, kenceng banget. Terus satpam saya bilang, lu masuk, itu bom gitu. Hah, udah, saya langsung anak-anak buah saya langsung pergilah kabur dari itu. Dan nggak berapa lama bom itu bunyi lagi di depan lampu merah situ, dekat situ. Ya hasil semuanya gedung, semuanya orang lagi makan di Burger King, makan di Starbucks, pada lari semuanya ke Saripan Pasifik. Setelah itu ada bom lagi ketiga yang bunyi. Setelah panik semua, kita pada nangis, dan saya ngelihat ada yang berdarah-darah gitu mukanya karena mungkin entah kena bom, entah kena serpian, entah apa, saya nggak tahu. Dan gitu ya udah, setelah itu kita udah berusaha menyelamatkan diri semuanya daripada agak tenang. Terus gak berapa lama ada tembak-tembakan suara polisi dan semua kita kabur, semua kita disuruh kabur dan pada lari yang dari arah sana pada lari. Saya nggak tahu ada apa. Terus kita semua pada lari masuk ke Saripan Pasifik semuanya, rame-ramean sama yang pada kerja di gedung itu. Terus nggak berapa lama lagi kemudian ada tembak-tembakan itu, ada suara lagi bom lagi yang keempat, itu berarti. Hasil kita semua juga pada masuk, disuruh masuk ke dalam hotel. Tadinya kita nggak boleh pada masuk karena itu hotel. Akhirnya satpam hotel pun dan manajernya membolehkan kita semua pada masuk ke hotel Saripan Pasifik. Akhirnya kita diselamatin di gedung bawah, di ruangan bawah gitu. Nah barusan 5 menit yang lalu juga ada Polisi itu. Ini video ledakan yang terjadi di sekitar pos-pol polisi, direkam oleh seorang warga bernama Firman. Maaf kami ralat, ini dari Starbucks. Kalau kita lihat pemirsa, di sekitar Starbucks, memang ledakan ini ledakan kedua yang terjadi. Bisa kita putar kembali videonya. Dan saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan perekam video amatir ini, yaitu Bapak Firman. Selamat siang Pak Firman. Oh ya, selamat siang. Pak Firman, Ya, kira-kira ini pukul berapa Anda merekam kejadiannya dan berapa kali Anda melihat ada ledakan itu di Starbucks ya Pak Firman ya? iya, saya koreksi dulu. Sebetulnya itu saya dapat dari kawan yang Oke, baik. merekam. Kira-kira jam 10 lewat itu ledakan terjadi. Kurang lebih ledakan sekitar 4 sampai 5 kali yang ada di situ di depan Jakarta Theater ya. Kurang lebih 4 sampai 5 kali ada ledakan. Pak Firman, Anda melihat itu ledakan hanya di halaman, kalau kita melihat dari sini layar kaca, hanya di sekitar halaman ya, di depan Starbucks, bukan di dalamnya. Kalau Iya. dari informasi Anda dapatkan di sekitar lapangan, di dalam juga terjadi tembak-tembakan ataupun ledakan Pak Firman di dalam Jakarta Theater? Iya, tadi sempat terdengar tembakan di luar. Waktu ledakan pertama banyak orang yang kumpul, dilihat mungkin dipikir ada bom, ada ban meletus. Kemudian waktu ledakan kedua atau ketiga itu baru ketahuan kalau ada tembakan, itu baru dan masyarakat kayak baru tahu kalau itu ada bom di situ. Jadi pada lari semua tuh sepertinya. Oke, Pak Firman, pada saat kejadian Anda tengah berada di mana Pak Firman? Kebetulan kantor saya nggak agak sedikit jauh di The Plaza Office Tower, dekat-dekat situ. Anda mendapatkan informasi